Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh pertama di tahun baru Hijriah di Masjid Raya Pondok Indah ini. Takbir. Kita masuk tahun baru tadi malam. Begitu masuk maghrib, maka kita masuk 1 Muharram. Dan kita beruntung diberikan bukan saja nikmat kesehatan, tapi nikmat iman, Islam, dan kemauan untuk berangkat sebelum subuh ke Masjid Raya ini. Masjid Raya ini cukup unik. Saya masih sekolah di Jogja, Bang Habil di Jogja. Saya masih sekolah di Jogja, membaca berita di Jakarta diresmikan sebuah masjid yang desainnya unik, seperti desain masjid di Demak, tapi besar, dan uniknya atapnya warnanya biru. Masa itu unik karena hampir semua masjid itu warnanya putih atau hitam, bentuk kubahnya bulat, ini besar raksasa dengan menara tingginya kalau tidak salah 50 meter. Setelah saya hijrah ke Jakarta, saya ditakdirkan ketemu dengan arsiteknya, Bapak Ismail Sofyan, yang terlibat pembangunan. Ini salah satu tempat di mana kehadiran masjidnya menarik perhatian. Insya Allah dari tempat ini akan terus mengalir terobosan-terobosan untuk kemajuan umat dan bangsa. Masjid bukan saja dinilai dari rancangannya, tapi juga dari isi kegiatannya, bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana istilah tadi masjid memakmurkan umat, dan juga bagaimana pengelolaan yang menggambarkan kemajuan umat. Kita bersyukur pada pagi hari ini ikut juga menyaksikan peresmian pejuang subuh nasional. Kita menyadari persis bahwa kita ini umat terbaik. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kita dikatakan sebagai umat terbaik, itu bukan sebagai privilege, tapi itu sebagai tanggung jawab. Bukan label yang harus kita katakan kami bangga sebagai umat terbaik. Betul, tapi kita harus tunjukkan bahwa kalimat kita adalah umat terbaik bukan semata-mata sebagai pernyataan, tetapi sebagai kenyataan. Dua hal yang berbeda antara pernyataan dengan kenyataan. Yang harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Dan salah satu tantangan besar adalah bagaimana kita bisa mengorganisir diri dengan baik. Bila sudah sanggup mengorganisir untuk subuh, urusan yang lain jauh lebih mudah. Bila sudah bisa berangkat untuk sholat subuh di masjid, urusan lain jauh lebih mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, insya Allah termasuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai pemenang. Kita bersyukur siang pagi hari ini pejuang subuh nasional diresmikan, apalagi diresmikan bersamaan dengan awal tahun baru Hijriah. Jadi sampai kapanpun kalau mengadakan tasakuran tinggal ambil 1 Muharram selesai. Tidak perlu repot dari tanggal dan hari. Setiap 1 Muharram pada saat itu dimulai bawah. Di sisi lain kita menyadari bahwa penghitungan tahun Hijriah ini mendasarkan pada semangat hijrah. Hijrah menuju kebaikan, hijrah menuju kemajuan, meninggalkan
yang terbelakang menuju yang maju. Dan ini harapannya nanti para pejuang subuh nasional benar-benar menjadi gerbong penarik untuk gerakan hijrah yang bisa membawa kita semua umat Islam menuju kondisi yang lebih baik. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul memperingati 1 Muharram masuk tahun baru, pejuang subuh, dan semua menggunakan masker. Saya rasa ini pergantian tahun bermasker satu-satunya. Sepanjang perjalanan usia kita, ya baru sekarang kita pakai masker terus-menerus. Ini dalam kondisi wabah, ada pandemi, dan kita tadi Imam Lutfi mendoakan juga supaya kita bisa dibebaskan dari wabah ini. Insyaallah kita bisa segera bebas. Tapi ini membutuhkan kerja bersama. Virusnya menular lewat interaksi. Untuk mengurangi penularan harus mengurangi interaksi. Kalau mengurangi interaksi, konsekuensinya ya ekonomi, ya sosial, ya agama, semua merasakan dampaknya. Nah, selama belum ada vaksin, maka vaksin kita adalah masker kita. Kalau kita menggunakan masker dengan baik, artinya kita menghormati dan melindungi orang lain dan diri sendiri dengan baik. Ketika kita tidak menggunakan masker dengan baik, artinya kita tidak menghormati, tidak menghargai orang di sekitar kita dan diri kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan apa yang dikerjakan di Masjid Raya Pondok Indah ini bisa jadi contoh. Baru masuk, saya ketemu tester ini pertama kali di sini, yang coba pakai tangan lalu masuk, sehingga kita tahu terdeteksi suhunya, dan selama di dalam kita taati prinsip menjaga jarak. Jadi 3M itu terlaksana, pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci dengan sabun rutin. Di depan sana saya lihat desinfektan juga. Jadi harapannya kita bisa segera bebas, karena ini harus berdua. Rakyat menyiapkan 3M dan melaksanakan 3M, pemerintah melaksanakan 3T. 3T itu apa? Ini terjemahan testing, tracing, pencarian, dan 3 perawatan, treatment. 3T itu yang dikerjakan, dan alhamdulillah Jakarta mengerjakan itu. Cuman harus kita bangun kesadaran sama-sama. Seringkali kalau dengar ditemukan kasus positif, diasosiasikan sebagai kabar buruk. Sesungguhnya kalau ditemukan kasus positif dalam kondisi wabah, artinya kabar baik. Karena kalau tidak ditemukan, mereka berpergian kemana-mana menularkan wabah. Nah, Jakarta melakukan pencarian secara amat agresif. Kalau menurut ilmunya, kita harus mencari artinya mengetes seminggu 1.000 orang per 1.000.000 penduduk. Di Jakarta ada 10 juta lebih, jadi kita harus melakukan pencarian terhadap 10.000 lebih orang. Alhamdulillah di Jakarta ini bukan 10.000, tapi kita melakukan lebih dari 40.000 orang per minggu.
dikejar. Karena dikejar maka ketemu, karena ketemu angka positif jadi tinggi. Kalau mereka tidak ketemu, sedang berkeliling tanpa sadar, karena 2/3 tidak bergejala. Tapi kalau ketemu dengan orang tua, ketemu dengan orang yang punya penyakit bawaan tertular, maka efeknya fatal. Alhamdulillah, atas izin Allah, dengan ikhtiar itu, maka di Jakarta ini tingkat fatalitasnya separuh dari tempat-tempat lain yang melalui wabah seperti Jakarta. Tingkat fatalitas itu kata sopan dari tingkat kematian. Dalam bahasa sopannya fatalitas. Ini tingkat kematian. Kenapa? Karena ini bukan statistik. Ini manusia, ini saudara kita. Bapak sekalian, mari kita sama-sama jaga. Insya Allah kita terus berdoa, kita terus berikhtiar. Biiznillah wabah ini segera diangkat dari bumi kita tercinta ini. Dan insya Allah ikhtiar para ilmuwan untuk bisa segera mendapatkan vaksin, insya Allah bisa tercapai. Dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini terus menjadi garda terdepan di dalam menjaga kedisiplinan dari umat, kedisiplinan dari seluruh masyarakat. Secara khusus bagi Bapak sekalian, para pejuang subuh nasional yang saya hormati, jaga stamina. Membangun gerakan sholat subuh membutuhkan stamina yang panjang. Insya Allah dimulai dari Masjid Raya Pondok Indah ini akan bisa menular ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, ya di Jakarta dan tempat-tempat lain. Dan insya Allah dengan gerakan subuh ini dipanjangkan rizkinya bagi orang-orang yang datang di subuh. Kita semua yang datang subuh harinya panjang, yang subuhnya lewat harinya terasa pendek. Tapi yang bangun subuh harinya terasa panjang, rizkinya dibukakan dari pintu-pintu yang terduga, dan kita berharap nantinya berdampak pada kemajuan umat. Demikian sambutan yang bisa saya berikan, dan secara khusus sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada yang hadir jarak jauh. Ustadz Samsi Ali, beliau berada di garda terdepan pertemuan antar peradaban, dan kita bangga, kita bersyukur bahwa di negara yang hari ini memiliki kekuatan ekonomi amat besar, kekuatan politik amat besar, kekuatan militer amat besar, di kota pusat perekonomiannya, tokoh yang mewakili umat Islam adalah seorang ustadz, imam, dai yang dilahirkan di bumi pertiwi ini. Ustadz Samsi Ali menjadi perwakilan umat Islam di sana. Bila umat Islam itu bentangannya dari Maroko sampai Merauke itu bentangannya, maka yang mewakili umat Islam di sana adalah putra dari timur. Saya sering membayangkan matahari itu terbitnya dari timur. Ustadz Samsi Ali di sana, insya Allah menandakan kebangkitan umat Islam akan hadir dari belahan paling timur, dari bentangan umat dari paling barat sampai paling timur. Kita doakan beliau selalu sehat, beliau bisa menjalankan kegiatan dakwahnya dengan baik, diberikan semua kemudahan kesehatan dan manfaat dari perjuangan dakwahnya, bukan saja lintas lokasi tapi lintas zaman. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum